Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghaffar ar-ra'ufus sattar alladhi wafaqa ibadahus salihina ila dhikrihi wa ibadatihi ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para saimun dan saimat Masjid Jamaah Majlis Salat Tarawih Masjid Al-Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di malam hari yang mulia ini kita kembali berkumpul di dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat isya berjamaah serta dilanjutkan untuk bersama-sama menunaikan salat tarawih berjamaah. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tentu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak terlepas dan tidak luput daripada kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pernah mendengar ungkapan yang menyatakan bi akramir rusuli kunna akramal umami, dikatakan berkah nabi yang mulia, berkah rasul yang agung inilah maka kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang termulia, sehingga tidak ada keutamaan dan tidak ada kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyamai, artinya yang menyamai segala umat-umat kecuali umat Nabi Muhammad diberikan kekhususan-kekhususan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di saat itu beliau mengetahui bahwasanya umur umatnya sangat pendek kalau dibandingkan umur umat-umat terdahulu. Beliau menyatakan inna umru ummati ma baina sittin wa sab'in, bahwasanya umurnya umat saya itu tidak lebih antara 60 dan 70 tahun. Sementara beliau mengetahui bagaimana Allah memberikan umur yang panjang kepada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu tidak sedikit mereka yang berumur sampai 500 tahun. Bahkan ada yang umurnya 700 tahun. Dalam riwayat pernah ada seorang perempuan, seorang ibu datang mengeluh kepada Nabi Allah Musa alaihissalam karena beliau baru saja ditinggalkan oleh putranya yang meninggal dunia. Beliau mengatakan, wahai Nabi Allah, baru saja putraku meninggal dunia dalam keadaan muda. Belum sempat dia menikah, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Nabi Musa bertanya, berapa umur anakmu? Maka wanita itu mengatakan umurnya baru 300 tahun. Bagaimana pada saat itu dikatakan 300 tahun dalam keadaan belia masih bujangan, belum kawin? Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan umur umat saya ma baina sittin wa sab'in. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad bukan karena umurnya, yang dia khawatirkan bagaimana umat saya dapat beribadah dan ibadahnya dapat menandingi umat-umat terdahulu kalau umur mereka pendek. Kalau umur mereka hanya 70, 80, enggak sampai 100 tahun, bagaimana mereka akan mengejar ibadah umat-umat terdahulu? Maka hal ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang beliau pertanyakan kepada Allah, lalu malaikat Jibril membawa pertanyaan ini kepada Hadratullah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu malaikat Jibril datang kembali kepada Nabi Muhammad, membawakan kabar gembira kepada beliau dengan mengatakan, ya Muhammad, inna ummatuka aksaru fi umur dunyahum walakin atwalu fi umuri ibadatihim. Dalam makna hadis dikatakan bahawa umur umatmu itu hanya pendek dalam umur dunianya, tapi panjang di dalam umur ibadahnya. Dengan ini kita bisa tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur umat Nabi Muhammad panjang dalam ibadah. Tentu diberikan karunia dan fadilah-fadilah yang luar biasa. Di antaranya diberikan anugerah bagi umat Nabi Muhammad ada bulan yang namanya bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita diberikan oleh Allah keistimewaan, yang apabila kita beribadah, ibadah kita dapat mengejar menandingi ibadah umat-umat terdahulu walaupun mereka panjang dalam umur ibadah mereka. Bagaimana di bulan ini Allah berikan anugerah yang namanya malam Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad, yang dinyatakan khairum min alfi syahr. Malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ada umat Nabi Muhammad beribadah di malam Lailatul Qadar, di malam puasa, maka berarti dia telah beribadah selama 83 tahun. Kalau kita sebagai umat baginda Rasulullah menjaga ibadah kita di bulan Ramadan, kita senantiasa beribadah, melaksanakan kewajiban dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, niscaya insya-Allah kita akan mendapatkan bagian orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana ibadah kita sebanding dengan 83 tahun. Kalau dalam kehidupan ini kita diberikan anugerah 5 kali mendapatkan bulan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka berapa ratus tahun ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pihak bulan Ramadan seperti madrasah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, di mana kita di bulan ini kita ditempa. Di bulan ini kita dipaksa untuk meninggalkan hal-hal yang tadinya mungkin halal di bulan-bulan yang lain. Demi apa? Demi menundukkan hawa nafsu kita, agar kita tahu bahwasanya yang namanya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, innan nafsa la ammarati bisu', bahwasanya yang namanya hawa nafsu itu selalu membawa kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang melanggar daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu tidak bisa kita hilangkan karena itu merupakan qudratullah, tapi bagi kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu. Maka ketika kita sukses beribadah di bulan Ramadan, kita dapat menundukkan hawa nafsu kita, maka nanti begitu keluar bulan Ramadan kita mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa mempertahankan ibadah di luar Ramadan, hanya 50% saja daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang yang luar biasa di dalam ibadah kepada Allah. Kita ditempah di bulan Ramadan yang tadinya mungkin kita setiap hari bangun subuhnya setelah azan subuh, tapi di bulan Ramadan mungkin ibu-ibu 2 jam, mungkin 1 jam setengah belum azan subuh mereka sudah bangun. Mereka sudah mesti menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan makan sahur. Kemudian bagaimana di bulan Ramadan kita di tempat intidharus solat, kita menunggu solat, setelah kita solat kita pun menunggu solat kemudian. Maka hal inilah yang harus kita pertahankan, bukan saja di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk selalu dibantu menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan umur panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari bulan Ramadan tahun ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan Allah berikan kita kesempatan kembali untuk bertemu di bulan Ramadan yang bakal datang dan seterus-terusnya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al Muslimun TV